Welcome to Outlist bersama gue, Petri. Urutan tim dari yang terbaik hingga terburuk di Week 4 MPLID Season 9. Yang pertama, ada RRQ Hoshi. Sebagai pemimpin klasemen sementara, RRQ Hoshi berhasil mengukuhkan tempat tertinggi mereka pekan lalu. Tanpa basa-basi, Albert dan kawan-kawan sukses menyabet 2 poin kemenangan dengan mulus atas Aura Fire. Yang kedua, Rebellion Zion. Ini nih yang berhasil kejutkan publik di akhir pekan kemarin. Siapa sangka tim yang dicap badut ini bisa mengalahkan Macan Putih. Apalagi skornya sampai telak 2-0. Dari pertandingan ini, Kincir yakin secara perlahan stigma penggemar MPL kepada Rebellion Zion akan berubah setelah menyaksikan betapa galaknya mereka ketika melawan EVOS Legend. Yang ketiga, ada Alter Ego. Sayang seribu sayang, Alter Ego sebenarnya bisa meraih 2 kemenangan penuh pekan ini. Namun mereka dipaksa menyerah kepada pertandingan melawan EVOS Legend. Di ronde ketiga mereka punya peluang besar, namun tim lawan lebih dulu dapat momentum untuk melakukan serangan penuh. Alhasil skor 2-1 menutup pertandingan Alter Ego versus EVOS Legend. Yang keempat, Onyx Esports. Big Eternal Alpha yang saat ini sedang mencoba bangkit harus kena sial karena bertemu Onyx Esports. Di pertandingan ini terlihat jelas perbedaan kekuatan di kedua kubu tim. Dari segi drafting, jelas Onyx Esports punya sinergi yang kuat dan terlihat jelas dari hasil akhir pertandingan ini, yaitu 2-0 untuk tim Landa Kuning. Yang kelima, EVOS Legend. Kejutan demi kejutan hadir mewarnai tiap pekan MPL Season 9. Kemarin kita diberikan kejutan ketika melihat EVOS Legend kalah telak dari Rebellion Zion dengan skor 2-0. Skor ini menjadi bukti kalau EVOS Legends harus selalu bersiap ketika berhadapan dengan tim papan bawah kalau tidak ingin mendapatkan hasil yang serupa. Yang keenam, Aura Fire. Aura Fire memang membuka Week 4 dengan kemenangan mulus atas Geek Fam. Namun mereka harus punya persiapan lebih untuk melawan tim sekelas RRQ Hoshi. Kekalahan ini tidak bisa diwajari hanya karena mereka melawan tim unggulan. Dengan peningkatan yang sudah diperlihatkan oleh Aura Fire, harusnya mereka punya antisipasi lebih seperti pekan-pekan sebelumnya. Yang ketujuh, Big Eternal Alpha. Kekalahan atas Onyx Esports harusnya bisa jadi catatan besar buat Big Eternal Alpha. Tapi ternyata mereka juga masih harus kerja keras ketika melawan Geek Fam yang sedang mencoba bangkit. Meskipun akhirnya menang dengan skor 2-1, mereka hampir saja kehilangan 2 poin pekan kemarin. Lanjut, ada Geek Fam. Mengingat regular season tinggal 4 pekan lagi, mau tidak mau mereka harus tancap gas. Namun sayangnya pekan lalu Geek Fam masih harus menelan kekalahan. Meskipun berhasil mencuri 1 poin, tapi hal tersebut belum mampu mengubah posisi Geek Fam dari dasar klasemen sementara. Nah, menurut kalian gimana nih? Tulis dong pendapat kalian di kolom komentar. Karena kita akan ketemu di hotlist selanjutnya. Sama gue Pepal, bye-bye. Kan ada satu Shadow Shout yang dikeluarkan, namun untuk kali ini Tyrant Reverse-nya belum mengenai ke arah siapapun bahkan untuk sekarang. Ada lagi Real Melus yang dibuka, namun di bagian belakang Federasi langsung diamarkan juga dengan ada Turtle yang langsung diambil juga oleh pemain dari Aura Fire. Mereka pertempurannya terus terjadi di pin dari Turtle itu sendiri. R7 terus memberikan sebuah damage ke bagian depan. Ada lagi Cycling Eagle nabrak ke arah Hai-nya membagi ke arah mana, ada Point Blast masuk ke arah tubuhnya. Dan R7 pun memberikan sebuah tumbukan terakhir yang masuk ke arah tubuh dari Hai. Kemenangan kecil RRQ di top lane belum berarti di Albert. Shadow kill karena Pesager gak bisa untuk bertahan lagi. Hai pun demikian di area lini belakang. Black Dragon Pop di pop up mencoba untuk nge-slow dengan semua member dari RRQ Hoshi. Aura Fire mencoba untuk melawan counter attack dan Violence masih bisa selamat kabur, tapi kabur hingga ingin melepaskannya. Maju ke area depan dengan ada Falling Star pun dibuka di luar bertembus juga. RRQ Hoshi mulai kehilangan satu persatu pemainnya, begitu pula dengan Aura Fire. Wow, dan coba lihat Flavinya harus pergi ke arah yang berbeda, tapi Godivanya tertinggi dalam seorang diri. Dengan Bouncing Ball dia berusaha untuk pergi dari arah tersebut, tapi ternyata Pesager datang memberikan sebuah backup. Ditopok lagi, R7 menggabung kali ini. Wow, saya suka ya? diskon. Enak ya, diskon dan tertangkap basah untuk kali ini Violence, tapi dia masih bisa sempat untuk mengeluarkan ke arah satu Cycling Eagle. Bisakah selamat? Tidak. Hai-nya berusaha untuk pergi dari tersebut. Satu hit terakhir masih sempat untuk keluar dari satu real wall manipulation. Yap, tapi di area tengah dengan ada Shadow Kill sudah di pop up. R7 menyusul dengan follow up damage yang begitu besar. Knockout tracknya belum di pop up, tapi Chef terus menerus dibuka maju ke area depan dan Flavi tak bisa untuk menahan segalanya. Untuk dari area Lord, Violence membuat sebuah barikade agar tidak ada yang bisa melewati ke arah tubuhnya. Ya, tugas dari Violence tentu untuk menjaga para pemainnya dan sudah terlihat seharusnya di area tengah dikeliling minion terlebih dahulu dan Lord bisa untuk dikontes oleh Aura Fire.
Diva kabur karena dia multiple tapi circling kali ini di belakang. Nabrak kedua member dari tim Aura Fire. Dan Federasi di follow up begitu pula dengan adanya respon oleh sisi yang begitu besar. Kabuki menahan di depan seorang diri dan dia pun harus menghilang. Fluffy 1 lawan 4. Fluffy-nya gak takut mencoba untuk kabur setelah melihat damage dari Arqueos yang terlalu besar. Top lane-nya ada Popol Vuh. Aura Fire akan terbagi menjadi 3 dan dibuka oleh Shadow Kill. Albert mendapatkan facehugger dengan sangat cepat meltdown dan hilang begitu saja. Tapi Black Dragon Pop mencoba untuk menyelamatkan diri. Violence datang terlalu terlambat maju ke area depan. Dan nyaris saja Violence menjadi korban. Kali ini Kabuki sebagai frontlinernya. Fluffy menyusul dengan adanya Falling Star tapi dia langsung tumbang. Arqueos terlalu kuat. Wah, ini adalah sebuah hal yang sangat tidak baik untuk Aura Fire. Kenapa? Karena kemenangan terbuka bebas untuk Arqueos dan benar aja seperti game pertama menjadi milik dari Arqueos. Tapi ingat juga untuk Hai ya, karena dia tidak punya satu purify dan sekarang Rio Melus langsung dibuka begitu aja. Ini langsung menghilang dengan sangat cepat. Ada R7 yang langsung dibalaskan 2 kali dia udah langsung menghilang, tapi Kabuki nggak mendapatkan siapapun. Violence yang berusaha untuk mundur ke bagian belakang. Skylarnya free hit, nikmat banget. Ada shadow kill juga yang dikeluarkan. Bahkan untuk kali ini ada beberapa pemain dari Arqueos yang langsung diamankan begitu aja. Dan akan sekarang Lilianya pun langsung menyusul ke rekan-rekannya dan Skylar dikejar habis-habisan, tapi masih ada backupan lagi dari Clay dan gagal sudah untuk Fluffy. Tentu akan menarik perhatian dari Aura Fire pula. Oke. Peperangan harusnya bakal kejadi sih. Nah ini dia nih, udah mulai tumbuh dan ada tadi sebuah Phantom Shuriken. Dan bahkan sekarang editnya berhasil langsung diamankan juga. Segala langsung menyusul juga ke arah satu pergerakan yang dimiliki oleh Facehugger-nya menghilangkan sangat cepat. Fluffy-nya menjadi korban tambahan dan Hai langsung menghilang dengan shadow kill yang begitu menyakitkan dikeluarkan oleh Hayabusa. Langsung ke ketok magic. Tapi mencoba untuk melawan sesuatu on board dan juga Earthshatter dibuka. Tapi dengan adanya follow up Aura Fire yang nggak bisa masuk, nggak bisa nge-burst down Arqueos. Hoshi membalas dengan counter inisiasi yang sangat manis. 4 member hilang tersesat Fluffy seorang diri. Dan Arqueos akan langsung masuk ke dalam ini memiliki Aura Fire. Disapu di area atasnya dan tengah. Fluffy sendirian berusaha untuk melawan defense. Dan base milik Aura Fire terekspos. Menit 11 Arqueos Hoshi mendapatkan kemenangan 2-0 secara mutlak. Dan inilah dia raja dari segala raja Arqueos Hoshi yang menang. Dream Team Timnas Mobile Legends versi gue. Gold lane udah pasti harus ada Beibuki. Romernya Godiva. EXP lane-nya ada R7. Junglernya Albert. Dan mid lanernya Luminar. Udah pasti Indonesia bakal menang. Dream Team Timnas Mobile Legends versi gue nih. Pertama, roamernya itu Keyboy. Terus junglernya Albert. God lanernya Kabuki. SP lane-nya R7. Sama mid lanernya itu Drian. Dream Team Timnas Mobile Legends versi gue itu di roamer harus rek. Terus di God laner gue maunya ada cewek. Terus di EXP Pai. Terus di jungle udah tuan muda Albert, nggak ada lawan. Terus di mid lane-nya Sans di mid udah OP banget. Dream Team Timnas Mobile Legends versi gue. Yang pertama junglernya dulu. Junglernya gue Aura Hai. Terus mid lane-nya Lemon. EXP lane Bats. God lanernya Skylar. Roamernya Rek lah pasti. Dream Team Timnas Mobile Legends versi gue. Kalau buat gue, pertama roamer gue pengen Rek walaupun dia nggak bisa main karena cedera, tapi kalau boleh milih gue pengen tetap Rek karena dari pengalamannya dia main season 1 dan juga dia waktu SEA Games selalu juga ikutan. Menurut gue Rek harus ngisi roamer. Terus kalau buat Gold Lane gue pengen Kabuki. Musim ini dia tampil menurut gue paling bagus sih di Gold Lane dibanding Gorden lain. Terus untuk di XP anti match. Kenapa? Karena SEA Games lalu dia kan gagal main. Menurut gua di SEA Games ini harusnya anti match ikut karena performanya menurut gua di EVOS 2 musim terakhir dia yang paling konsisten. Terus untuk di posisi mid laner tetap Luminar sih. Positioningnya bagus. Terus menurut gua dari segi komunikasi juga bagus. Luminar buat ngatur ritme buat gua cocok diduetin sama Rek. Terus untuk jungler udah pasti Albert. Dari segi mekanik, dari segi insting dan segala macam, menurut gua Albert udah pilihan paling top. Itu dia Dream Team versi gua.